kenapa sih kita butuh sustainability atau kenapa kita sangat mikirin di keberlangsungan sebuah pekerjaan atau keberlangsungan bumi ini kenapa sih gitu ya? Gimana sih cara manage project supaya sukses gitu kan? Kita bagi dulu gitu. Perbedaannya project itu apa, operations itu apa, program itu apa, portfolio itu apa gitu ya. Halo rekan-rekan profesional, selamat bergabung di Akola Webinar bersama saya Ida Catur Terasi. Hari ini bersama narasumber kami Bapak Cornelius Steven Sanjaya PMP, PMI, ACP, kita akan membahas topik penting mengenai Sustainable Project Management, Navigating Environmental and Social Impact. Karena dalam dunia yang semakin peduli akan keberlanjutan pengelolaan proyek, juga fokus pada keberlanjutan dari sebuah proyek. Bagaimana seorang project manager dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam proyek mereka? Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja nih webinar hari ini dengan tema Sustainable Project Management, Navigating Environmental and Social Impact yang akan difasilitasi langsung oleh Bapak Steven. Untuk Pak Steven, dipersilahkan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Hopefully semuanya dalam keadaan sangat baik. Saya harap, saya yakin semoga Bapak Ibu semua yang ada di sini bisa menikmati materi yang akan coba saya bawakan hari ini gitu ya. Hari ini saya akan coba sharing terkait Sustainable Project Management, Navigating Environmental and Social Impact. Artinya apa? Sustainability itu ngomongin soal keberlangsungan. Jadi keberlangsungan itu seperti recycle atau cycle, sehingga berputar. Segala sesuatu yang kita konsum bisa kembali lagi nanti kita lakukan hal yang sama prosesnya itu tanpa mengurangi resource yang terbatas yang kita miliki di dunia ini, sehingga kita bisa fokus terus untuk menjalankan bisnis proses as usual. Jadi sebenarnya paling pentingnya tuh di situ. Kalau Bapak Ibu mau nanti kita bahas satu-satu ya. Paling pentingnya ada di situ, di mana keberlangsungan itu adalah proses kita bisa memastikan bahwa bisnis proses kita itu sustainable, berlangsung bisa seterusnya gitu ya. Sebenarnya kalau mau dianggap benar-benar seterusnya banget ya agak susah juga, tapi at least kita bisa pikirkan renewability-nya, reusability-nya seperti itu. Nah, jadi itu yang mau kita coba bahas hari ini. Apa sih project management Bapak Ibu? Buat Bapak Ibu yang ada di sini, harusnya mostly sudah training soal project management sedikit. Tapi kalau belum, project management itu adalah temporary activity, Bapak Ibu. Means it has a defined beginning and end in time, and therefore defined scope and resources. Jadi kita punya time yang finite gitu ya, yang spesifik, scope yang spesifik, dan resource yang spesifik, karena project itu temporary. Ini adalah definisi project paling dasar gitu ya. Dan project ini tuh unik, setiap project itu berbeda-beda, nggak bisa disamakan. Kalau definisi project management itu adalah, atau project manager adalah gimana cara kita mengelola project tadi, gimana cara kita membagi-bagi project itu dalam sebuah fase gitu ya, atau seremoni, sehingga kita bisa mencapai tujuan project yang tadi kita define di awal, yang unik, yang spesial gitu ya. Kita bagi biasanya dalam bentuk initiation, planning, monitoring, controlling, execution, and closing. Itu paling gampang. Sehingga artinya setiap project kita bisa initiate projectnya, kita planning, kita monitor projectnya, kita execute, baru kita close projectnya. Jadi project pasti harus di close. Mau itu setiap fase, mau itu setelah satu project, atau bahkan satu project sendiri terdiri dari berbagai mini project gitu ya. Nah, gimana sih cara manage project supaya sukses gitu kan? Kita bagi dulu gitu. Perbedaannya project itu apa, operations itu apa, program itu apa, portfolio itu apa gitu ya. Nah, jadi dari organizational strategy turun jadi sebuah portfolio. Portfolio itu gede gitu ya. Lalu portfolio itu punya banyak program, di mana program itu terdiri dari mini project gitu. Nah, dalam sebuah
program itu bisa terdiri dari satu operation dan project. Nah, biasa seringnya itu adalah orang project kerjaan project nih, misalnya paling gampang, misalnya bangun apartemen. Bangun apartemen itu membuat sebuah project, gitu kan. Tapi gimana nanti apartemen itu di-run, day-to-day basisnya, itu bukan sebuah project, itu adalah operations. Nah, di sebelah kanan Bapak Ibu, itu fasenya atau prosesnya, di mana ya memang project boundaries itu mulai dari initiating, planning, executing, monitoring and controlling, dan closing. Gitu. Dimulai dari seorang atau sebuah badan sponsor berpikir bahwa kita kayaknya ada kebutuhan sebuah bisnis deh, kita harus ini kerjain, sehingga after ini selesai terukur gitu ya, selesainya kapan, nanti kita bisa lihat impact-nya. Nah, itu deliverables-nya biasa ke end users. Sehingga kadang menghasilkan juga beberapa perubahan di proses organizational, proses aset misalkan. Jadi project itu selalu kayak gitu. Proses yang udah ada, membuat sebuah proses itu mungkin project, tapi menjalankan prosesnya day to day setiap hari, yaitu memang itu harus di-treat sebagai operation. Kenapa sih kita butuh sustainability, atau kenapa kita sangat mikirin nih keberlangsungan sebuah pekerjaan atau keberlangsungan bumi? Ini kenapa sih gitu ya? Yang pertama itu karena resource kita terbatas, Bapak Ibu. Resource kita terbatas. Contohnya, sekarang populasi itu tuh udah, kalau nggak salah nyentuh 8 billion. Sudah meledak population boom-nya. Sedangkan yang Bapak Ibu lihat sekarang, resource yang kita punya, tanah, hutan, padi, sumber daya alam, dan minerals, batu bara, itu terbatas. Kalau kita keruk terus untuk menghidupi jumlah manusia yang semakin tinggi, either memang kita harus plus jumlah manusianya, atau kita harus memenuhi kebutuhan manusia tersebut dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih keberlangsungan, dengan cara yang mungkin lebih sustainable. Artinya dari yang sebelumnya mungkin kita selalu menggunakan energi lewat batu bara paling banyak untuk listrik, untuk transportasi dan segalanya, kita mulai convert misalnya listrik nanti mulai dari sisi renewables-nya, contoh nuklir misalnya, atau angin, solar cells. Itu yang perlu kita pikirkan. Sekarang kita itu habitat loss-nya udah tinggi, Bapak Ibu. Setiap tahun kita kehilangan 6 juta hektar productive dryland. Dari yang sebelumnya lebih kecil rate-nya, sekarang kita setiap tahun kehilangan 6 juta hektar tanah dari yang sebelumnya produktif menjadi non-produktif. Kenapa? Satu, bisa jadi sekarang jadi kantor, dari yang sebelumnya bisa buat ditanam. Dua, bisa jadi karena kebutuhan pembangunan urban gitu ya, perumahan, sehingga yang sebelumnya tadinya memang untuk sebuah ekosistem hayati berubah. Yang tadinya buat sebuah ekosistem yang keberlangsungannya tinggi gitu ya, itu sekarang berubah menjadi sebuah yang konsumtif, yang nggak bisa di-renew gitu. Ketiga, itu adalah climate change. Ini sudah sangat sering dibicarakan, climate change. Gimana perubahan climate change kita, gimana perubahan iklim kita selama bertahun-tahun, terutama akhir-akhir ini semenjak tahun 1980 sampai 2000-an ke atas. Karena masif perubahannya. Dan itu keep continuing. Bapak Ibu sekarang selalu merasakan panas. Nah, ini beneran terjadi. Gitu. Dan yang keempat, itu kita selalu mikirin gimana caranya dengan manusia udah banyak ini, 8 billion. Intergenerational equity-nya tuh gimana? Kesetaraannya di antar nanti generasinya gimana? Next generation kita, anak cucu kita gimana? Ini aja kita harus bekerja keras banget untuk bisa dapetin sesuatu yang sustainable gitu ya, achieve something. Nah, gimana cara kita mikir supaya next generation ini dengan finite resource, habitat loss, dan climate change yang belum kita bisa bendungi, itu kita tetap bisa memastikan equity atau kebersamaan dari generasi-generasi kita selanjutnya.
Kenapa sustainability penting? Karena sekarang dunia global itu sudah mulai membuat aksinya. Aksinya itu apa artinya? Adalah secara profitability atau secara ekonomi itu juga mulai sudah diukur dan diatur investment di dunia sustainability itu seperti apa. Artinya duit di bank di dunia akan dialokasikan berapa persen capitalnya untuk pengembangan sebuah sustainability. Kalau dulu mungkin duit di bank hanya digunakan profit, pasti dong bank pasti cari profit, gitu ya. Nah, sejak 2016 at least itu udah mulai kelihatan bahwa bank itu tidak hanya memikirkan soal profit, tapi juga memberikan investment ke arah sustainability. Bisa dilihat kenaikannya sangat signifikan ya, dari 22.000, 30.000, 35.000 triliun dollar aset under management. Artinya aset yang ada di dunia yang di-manage, yang merupakan sebuah aset sustainable, sudah ditingkatin terus. Contohnya aset sustainable apa sih? Kincir angin, gitu ya. Waktu saya kemarin kuliah di UK, saya udah ngeliat banyak tuh kincir angin di develop untuk memang menghidupi listrik-listrik yang ada di sana, walaupun secara percentage masih sangat kurang. Gitu. Tapi mereka sudah mulai. Terus contohnya green building, nah itu udah mulai itu dimasukkan sebuah aset. Artinya apa? Artinya berarti secara company itu bisa mendapatkan capital lebih jika memikirkan soal sustainability. Itu mindsetnya, itu perspektif yang harus kita tanamkan. Ada 3 dasar dari sebuah sustainable development. Yang paling sering itu adalah social, gitu ya. Dimana social ini biasa quality of life, education, equal opportunity. Lalu yang kedua economic. Jadi nggak cuma dari sisi environment, social gitu, no. But it's also about economic. Tentang ekonomiknya juga gimana. Karena kita paham, no profit, no growth. No profit, no life. Tapi only profit, there's no life as well. Gitu. Jadi kita harus pikirin gimana social, ekonominya, gitu ya, R&D spending, cost of living, cost of saving, gitu ya. Dan environment-nya, resource-nya, habitat restoration yang gimana, itu yang kita pikirkan. Dan kita suarakan ini terus. Gitu, karena kita memikirin supaya company ini bisa sustain. Contoh misalnya, batu bara deh. Batu bara kan carbon emission-nya tinggi banget gitu. Tapi gimana cara mereka bisa sustain adalah profit mereka harus R&D spending, research, supaya ke depannya mungkin bukan batu bara yang mereka harus gali gitu. Apa atau yang lain gitu ya. Sehingga nanti mereka secara bisnis bisa tetap sustain jadi energi bisnis. Gitu. Nah, irisan-irisannya juga sudah ada kepikiran di sphere-nya ini. Contoh kalau misalnya environment dan economic, energi efisiensinya gimana, subsidiesnya gimana, carbon credits-nya gimana. Kalau environmental dan social ada regulation-nya, gitu ya, law-nya di enforce, reporting-nya, contohnya kayak tadi, gitu ya. Lalu social dan ekonominya ya, tax-nya gimana, workers' rights-nya gimana, diperhatikan gender equality-nya, government spending-nya di hati-hati. Sehingga kalau 3 ini digabung menjadi sebuah sustainability. Sekarang kita gabungin dari konsep tadi project management udah ada, sustainability udah ada, gitu ya. Dan gabung sustainable project management itu gimana sih? Ya, nah kita lihat ini dari PMI. Sustainable project management is an approach to managing projects that integrates environmental, social, and economic considerations alongside traditional project management practice. Kita lihat tadi cost, schedule, scope segitiga project management seperti biasa. Sekarang kita lihat lebih luas lagi. Ada environmental, social, dan economic. Kita gabung jadi satu, gitu ya. Primary goal-nya itu adalah making sure bahwa setiap monitoring progress kita perhatikan juga aspek-aspek not only economic, tapi environmental dan social aspeknya juga, gitu ya. Selama ini kan kalau misalnya kita scope cost time, paling lihat cost-nya aja udah, cara cost-nya untung apa nggak, misalnya scope-nya udah melebar, time-nya udah sempit, gitu ya. Gimana caranya? Ya udah kita pokoknya pastiin pekerjanya itu lembur
24 jam kali 3 hari. Nah, itu gimana? Itu menyalahgunakan aspek sosialnya. Nggak sustainable cara kerja kayak gitu. Itu sekali, nanti 2 kali, 3 kali, mereka kan pakai terus cara itu. Nah, itu nggak sustainable. Jadi kita harus coba pikirkan cara itu juga. Worker rights, hak para pekerjanya. Lembur, kesehatannya itu gimana? Apa benar kita harus push mereka kerja terus setiap hari? Kan nggak mungkin. Gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, nah itu kira-kira Bapak Ibu dari saya materi hari ini. Semoga bisa membantu membuka wawasan Bapak Ibu terkait sustainability, sustainable project management, dan sustainable project management. Oke. Jadi itu harapannya Bapak Ibu bisa belajar banyak dan saya open for discussion. If you have any question, please pass to this session, Bapak Ibu. Silakan. Oke, terima kasih Pak Sifkan atas paparan yang sangat komprehensif. Apa ada pengalaman managing project dalam bidang energi terbarukan? Karena contohnya aja, pembangkit listrik tenaga surya membutuhkan lahan yang tidak kecil. Apa ada best practice untuk bisa menghandle dua aspek ini? Itu environmental and social impact, agar bisa berjalan dengan lancar. Betul. Saya juga sebenarnya pernah buka risetnya ya, bahwa sebenarnya solar panel itu bukan solusi terbaik untuk listrik kita. Jadi saya baca bukunya Bill Gates yang How to Avoid Climate Disaster. Di buku itu dibahas memang kalau solar panel itu merusak ekosistem juga sebenarnya, karena tanahnya diratain jadi solar panel. Dan sangat limited itu land gitu ya. Jadi memang harus gabungan Bapak, antara solar panel, kincir angin, dan sebenarnya yang paling sustainable itu adalah nuklir. Fun fact-nya gitu, paling sustainable itu nuklir. Jadi nuklir itu kan pakai uraniumnya dipanasin, terus pakai rod dikasih kimia proses gitu. Nah itu sebenarnya bisa ngasih listrik terus-terusan gitu. Dan pembangkit listrik tenaga nuklir kan ya kayak pembangkit listrik tenaga batu bara, satu plant gitu kan ya. Pakai uranium yang nggak dibakar, itu uranium cuma dikasih reaksi dan itu menghasilkan panas. Nah itu paling sustainable. Cuma orang pasti takut karena Fukushima, Chernobyl gitu ya. Risetnya itu even kincir angin pun katanya juga merusak ekosistem. Sampai sebatas apa saya harus kasih datanya lagi nanti. Cuman yes, kalau misalnya energi terbarukan itu mostly memang paling bagus nuklir. Lalu yang selanjutnya mungkin solar panel. Nah solar panel itu sebenarnya kebayangnya itu di Ekuador, aku dari Ekuador, karena kan banyak banget kita dapat panel sinar matahari ya. Nah itu sebenarnya yang jadi pemikiran di awal bahwa itu bisa jadi energi gitu sih. Nah mungkin itu jawaban pertanyaannya. Kalau pengalaman sekarang energi terbarukan, honestly belum Pak. Hanya PLTS aja, pembangkit listrik tenaga surya itu pun masih scatter gitu ya. Teman saya ada ngerjain di Pertamina itu ngerjain project, nah itu PLTS. Nah cuma saya belum tanya banget sih, karena bukan project saya juga gitu. Belum ngobrol banyak soal itu, tapi mereka building towards that sih. Oke, ada pertanyaan masuk nih Pak ke direct message saya, cuman nggak mau disebutin namanya kebetulan. Oke. Bagaimana menyikapi atau menyimbangkan keterbatasan keuangan proyek dengan tujuan sustainable PM ini Pak? Nah itu dia. Balik lagi. Memang secara sustainability akan lebih mahal pasti. Tapi kalau budget project tadi, karena kita ke depannya mulai ada green money, green capital, yang dari bank juga sebenarnya kita bisa dapat akses capital kalau kita mulai melaporkan soal sustainability goals kita gitu. Jadi memang dari dulu masalahnya adalah nggak ada support secara finansial. Nah sekarang kita coba bikin support secara finansialnya lewat green investing, sustainable investing, sustainable finance, yang aset nilainya tadi sudah mulai naik. Hopefully kedepannya akan impact ke banyak sektor
ke banyak industri dan ke banyak perusahaan-perusahaan untuk bisa bersama-sama dapat capital, green capital tadi untuk meningkatkan sustainability project-nya tadi sih. Gitu, harus dari sponsor makanya. At least kalau nggak bisa, mulai dulu lah dari considerate penggunaan resource dengan lebih sedikit. Contohnya itu kan bisa jadi salah satu acuan juga. Ya misalnya sebelumnya waternya kita pakainya salah-salah, sekarang waternya kita pakai lebih sedikit, itu aja udah sebenarnya ngurangin cost malah. Secara metrik itu ya, kita ngurangin cost. Dan malah nggak perlu nambahin apa-apa. Gitu, tapi kita tetap achieve sustainable. Yang kayak gitu-gitu dulu mungkin bisa dimulai sih, consideration sih. Daripada kita mikir kayak, wah kita harus pakai bahan yang tahan lama nih, itu bahannya harus yang green nih. Nah itu mungkin bisa tapi belakangan. Thank you teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Hopefully bisa membantu Bapak Ibu membuka sedikit informasi terkait sustainability. Hopefully buat Bapak Ibu yang di sini juga bisa consider ke depannya kalau misalnya mengerjakan sebuah project itu ada aspek sustainability-nya, dan hopefully bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua agenda hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan Bapak Ibu sekalian. Diskusi yang sangat menarik. Hopefully kita bisa ketemu lagi di next agenda. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan Bu Ida juga. Oke, terima kasih juga Pak karena sudah mau berbagi ilmu. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang menyaksikan webinar ini melalui YouTube channel Dika Learning dan para Mafida. Semoga webinar hari ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa lain waktu. Stay safe and stay healthy everyone. Bye-bye.